Ya, minasang. Perkenalkan nama saya Fahrul Aldi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dijelaskan tadi siang ya, minasang ya. Langsung ke pembahasannya ya, minasang. Nah, minasang. Jadi yang pertama itu kita akan bahas tentang ato ya. Ato. Nah, ato nih bisa dia tuh artinya nanti atau selanjutnya atau lalu ya, minasang. Nah, si atau ini tuh dia juga bisa kayak atowa, atode, artinya ini ya. Nah, dia tuh bisa menjadi artinya setelah juga. Kalau kata sebelum atau itu kata kerja bentuk tak, sama kata benda no terus atau. Nah, di situ atonya tuh bisa diartikan sebagai setelah ya misalnya. Jadi kayak ini tuh kata benda ya, terus tambahkan no, terus tambahkan atau, itu artinya setelah. Kayak contohnya misalnya kita ngambil dari kata benda no ya, atau kayak ahli sang no, atau kayak setelah saudara Aldi gitu ya. Nah, kata kerja bentuk tatu kayak misalnya benkyosita, atau setelah belajar ya. Nah, atau lagi nih dia kayak sisa atau tinggal, kayak misal tinggal segini, atau sisa tinggal sedikit. Nah, jadi si atau ini yang atau berikutnya tuh dia artinya lagi ya, yang atau sisa atau tinggal, kayak dia tuh tinggal segini gitu ya, tinggal berapa, kayak ijiji atau tinggal 1 jam, atau 1 jam lagi juga bisa, atau sisa 1 jam juga bisa. Nah, terus yang ke berikutnya yaitu ada mata terus satuan atau tataran atau lama waktu yang berartikan lagi juga, tapi dia tuh mengartikannya buat berulang ya, misalnya kayak kegiatan yang ketemu, misalnya kita hari ini ketemu sama si A, terus besoknya ketemu lagi sama si A. Nah, dia tuh kayak contohnya gini, mata asta, besok lagi, itu artinya jamata asta, jamata nek, sampai ketemu lagi. Terus kalau mata asta, besok lagi, itu artinya misalnya. Atau raisu asta, mata raisu atau mata raineng, nah gitu ya misalnya. Nah, di sini lanjut ke nomor 3 yaitu mo ya. Mo ini artinya lagi ya. Laginya tuh dia tuh konsepnya tuh bebas ya, minasang. Aduh, bentar. Dia tuh laginya bebas ya. Nah, kalau yang artinya sudah itu dia tuh kayak ini, kedepannya tuh keterangan atau kata kerja ya, misalnya sudah terus bentuk tak, kayak moskosi sedikit lagi, moskosi sedikit lagi, kayak gitu ya, misalnya moskosi nek, sedikit lagi ya tanumu. Nah, jadi dia tuh kayak konsepnya bebas ya, minasang. Konsep dia tuh maunya tuh laginya tuh bebas ya, minasang ya. Nah, untuk yang keterangan atau kata kerja tuh sudah ya, artinya tuh mo benkyo shita mo benkyo shita ya, yang artinya tuh sudah belajar ya, minasang. Nah, yang berikutnya itu ada materi ini ya, materi yaitu sebaiknya, lebih baik, atau boleh, atau bisa. Yang ini tuh i ya, misalnya i atau ya, tanoshi atau omoshiro, itu bisa. Nah, di sini ada bentuk t, ada bentuk tara, ada perubahan tara, ada perubahan to, ada perubahan ba, sama nara. Terus di bawahnya ada tahoga, terus ada naihoga, terus ada runoga,
ada kabe no hoga, terus ada kabega. Nah di sebelah kanannya tuh dia bebas ya, tapi dia tuh bebasnya tuh apa ajanya, tapi dalam positif pandangannya, apa sih, perspektif pandangannya. Misalnya ini kita di sini ada i ya, kita ngambilnya i sama di sini tambahan tanoshi. Nah jadi contohnya tuh kayak di sini kita ngambil perubahan t aja, misalnya kayak benkyou shite i. Nah yang artinya sebaiknya belajar ya, itu ya misalnya. Nah kita geser ke buku praktis ya misalnya. Nah di sini tuh contoh. Di sini kita udah bahas yang ini misalnya. Kita udah bahas, terus kita akan bahas yang takotoga arimas yang artinya pernah, terus ada yang di bawahnya juga ru kotoga arimas yang artinya terkadang. Dia positif ya. Ini tuh standar aja, standar. Ntar kita kasih tanda STD misalnya. STD itu standar ya. Ini terkadang yang buat positif. Terus naikoto ga arimas yang artinya terkadang tapi dia negatif ya misalnya. Nah di sini yang pertama tuh ada di nomor yang halaman 5 ya. Bentar. Nah ini ya, yang 101. Nah di sini takoto ga arimas yang artinya pernah ya misalnya. Kita garis bawain dulu biar kelihatan. Yang artinya pernah. Takoto ga arimasu. Nah, jadi yang pernah ini di sini juga ada contohnya. Misalnya kita lihat di kanan. Biru o nonda koto ga arimasu. Pernah minum biru. Biru o nonda koto ga arimasu. Pernah minum bir. Artinya tuh kayak gitu ya misalnya. Nah, jadi di sini tuh yang pertama tuh dia perubahan ta, terus perubahan ru, jiso, terus sama perubahan nai koto ga arimasu. Artinya tuh kalau nai dia terkadang negatif, kalau ru dia terkadang positif, kalau ta dia pernah ya. Nah, terus berikutnya itu ada di sini ada yang toki ya. Jadi yang pertama itu ada futsuke toki, artinya sama ketika. Terus yang kedua ada bentuk tatoki yang artinya juga ketika. Terus ada kata sifat itoki yang artinya sama. Terus yang ini 107 natoki artinya ketika juga. Terus yang terakhir ada kabe no toki, ketika, jadi artinya tuh sama ya misalnya. Toki itu artinya sama, yaitu ketika ya misalnya. Nanti ini di sini ada ya yang nomor 104 yaitu futsu, kata sifat na, kabe no, terus toki ya artinya saat atau ketika. Nah di sini contohnya ada yang misalnya Nihon ni itatoki ni Kyoto asobi ni ikimasen deshita. Ketika berada di Jepang tidak pergi bermain ke Kyoto. Jadi ketika berada di Jepang tidak pergi bermain ke Kyoto. Nah, jadi di sini toki ya, di sini ta, bentuk ta di sini. Nihon ni itatoki ni Kyoto asobi ni ikimasen deshita. Jadi di sini misalnya dia diubah dulu kata kerjanya ke bentuk futsu i na kabe no toki. Di sini dia dirubah ke ita toki ya misalnya. Nah di sini sudah ada semuanya. Dia ada futsu i na kabe no sama toki. Nah di sini ada yang pertama ada kalau i sebaiknya atau lebih baik atau boleh atau bisa ya, bisa izin misalnya. Di sini ada toi yang artinya sebaiknya, terus ada kalau plus itu artinya membolehkan ya. Nah di sini ada temo i des, boleh artinya. Terus ada tahoga i des artinya sebaiknya.
terus runo ga i sebaiknya, terus kabe ga i sebaiknya, terus kabe noho ga i sebaiknya. Artinya sama ya. Terus kalau tanoshi itu artinya lebih menyenangkan. Terus tinggal dong ya, taho ga tanoshi des, lebih menyenangkan. Terus yang ini ada runo ga tanoshi yang artinya lebih menyenangkan. Terus yang terakhir ada kabe ga tanoshi yang artinya lebih menyenangkan. Sama ya minasan. Oke, kita buka buku catatan. Di sini ada nih misalnya contoh, enggak contoh sih, ini rumusnya ya misalnya. Jadi dia ada perubahan. Yang pertama itu ada t, terus tara atau to atau ba atau nara ya. Terus di sini ada yang tadi kayak di buku, ada tohoga, ada naihoga, terus ada runoga, ada kabe nohoga, terus ada kabega. Terus di sini ada i ya. Terus bisa tambahin tanoshi atau menggunakan omashiro itu bisa ya misalnya. Ini yang penting dia tuh positif pandangannya misalnya, atau perspektif pandangan yang positif. Di sini contohnya kita ambil dari yang ini ya misalnya runoga i. Jadi benkyou suru no ga i des kasih des ya. Benkyou suru no ga i des, sebaiknya belajar ya, sebaiknya belajar. Benkyou suru no ga i des, sebaiknya belajar. Kayak gitu ya misalnya. Jadi penggunaannya tuh kata kerja di sini, kata kerja ini nani ini kata kerja ya, kata kerja diubah ke bentuk awalnya ini ya. Ini ada tahoga tuh, rumus tahoga dia diubah ke bentuk ta. Kalau naihoga dia dibentuk nai. Kalau runoga itu diubah ke bentuk jiso ya, ru. Terus sama yang ini tuh kata benda, bukan kata kerja, ini kata benda no, terus hoga. Di sini kata benda ga, atau bisa juga di sini tuh kata kerja yang dibendakan dulu ya misalnya. Nah, jadi mungkin itu saja sih ya misalnya, penjelasannya simple ya, karena ada beberapa yang nyatu juga ya nomornya ya minasan ya. Jadi arigatou gozaimasu minasan.